萧家，萧炎。 Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Mimin ingatkan kembali konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Mata Satai menatap tajam ke api berwarna hijau yang muncul dari telapak tangan Xiaoyan. Begitu nyala api terwujud, dia dengan jelas merasakan bahwa suhu di antara pepohonan meningkat pesat. Ekspresinya menjadi lebih serius saat dia menatap Xiaoyan dengan heran dan bertanya, "Kamu seorang alkemis?" Di benua Douqi, hanya ada dua kemungkinan bagi seseorang untuk dapat memanggil api esensi. Salah satunya adalah benih api yang diperoleh seorang alkemis dari berbagai jenis binatang magis afinitas api yang berbeda, yang kemudian akan dia sempurnakan untuk digunakan sendiri. Kemungkinan lainnya adalah bahwa dia adalah orang yang kuat yang mempraktikkan afinitas api Douqi. Namun, jika seseorang hanya ingin mengandalkan Douqi untuk menggumpalkan api esensi, setidaknya seseorang harus berada di kelas Douwang sebelum mereka dapat mulai berpikir untuk berhasil. Tentu saja, tidak ada yang mutlak. Ada juga beberapa orang yang mempraktikkan Douqi dari afinitas api dan bukan alkemis tetapi bisa mendapatkan beberapa api aneh untuk mereka gunakan sendiri. Namun demikian, persyaratan yang ditempatkan pada tingkat kekuatan seseorang sangat keras. Melihat Xiaoyan saat ini, jelas bahwa dia belum memenuhi persyaratan dari kemungkinan yang terakhir. Oleh karena itu, Satai segera memilih untuk menyuarakan kemungkinan pertama. Xiaoyan tidak menjawab kata-kata heran Satai. Api berwarna hijau menyebar dari tangannya, dan dengan cepat membungkus kedua tangannya di dalamnya. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan cahaya berwarna hijau sesekali menyala di pupil hitamnya yang gelap. Bang! Kaki Xiaoyan sekali lagi menginjak tanah. Dia bisa mendengar suara teredam yang jelas saat tubuhnya berubah menjadi kabur berwarna hijau pucat yang membawa suhu yang sangat tinggi, dan menembak ke arah Satai. Udara terik yang menerkam ke arah wajahnya menyebabkan alis Taisa sedikit berkerut. Meskipun dia tidak dapat menentukan jenis api apa yang telah dipanggil Xiaoyan, dia samar-samar dapat menebak bahwa kekuatan api ini pasti tidak lemah dari kenaikan tajam suhu di sekitarnya. Tubuh mirip pagoda besi Satai berdiri di tempat yang sama. Dia tidak memilih untuk menghindar. Douqi emas yang dianugerahkan kepadanya memberinya kekuatan menyerang dan bertahan yang hebat. Tetapi itu menghilangkan kelincahannya. Dia tahu bahwa meskipun dia ingin menghindar, dia pasti tidak akan bisa lepas dari serangan Xiaoyan. Karena ini masalahnya, mengapa dia harus bersusah payah melakukan sesuatu yang begitu sia-sia dan malah mengambil risiko mengungkap kelemahan dalam prosesnya? Udara panas menjadi semakin dekat. Satai mengeluarkan teriakan keras dari mulutnya dan Douqi berwarna emas tua melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Cahaya keemasan ditembakkan dan akhirnya menyerap Xiaoyan ke dalamnya. Sepintas, tampak seolah-olah dia adalah orang yang seluruhnya terbuat dari emas. Suasana panas hanya berkurang sedikit setelah Douqi Armor muncul. Tinju besar seperti emas Satai perlahan-lahan dikencangkan. Meskipun tinju Satai tidak memiliki variasi dalam gerakannya, kekuatan menakutkan yang terkandung di dalamnya secara langsung menyebabkan udara di sekitar Xiaoyan jenuh dengannya. Pada saat ini, kekuatan absolut mencakup segalanya. Wajah Xiaoyan menegang. Dou kristal di dalam pusaran tubuhnya berulang kali bergetar. Gelombang demi gelombang Douqi yang kuat dimuntahkan. Akhirnya, dengan cepat beredar di dalam jalur Qi-nya, memungkinkan Xiaoyan dipenuhi dengan kekuatan bertarung. Api berwarna hijau dengan cepat menyelimuti tinjunya sebelum menyerang. Bertabrakan dengan tinju Satai. Dalam sekejap, riak yang kuat menyebar dari tengah mereka berdua, mengguncang dan membelah beberapa pohon besar di dekat mereka berdua, membentuk beberapa garis retakan. Pepohonan menjadi goyah dan tidak stabil. Kekuatan ganas yang dialirkan dari tinju mereka menyebabkan Xiaoyan dengan cepat mundur 2 langkah. Di sisi lain, tubuh Satai hanya bergetar beberapa kali.
Tampaknya dalam hal kompetisi kekuatan murni, Xiao Yan masih sedikit lebih lemah dari Satai. Tentu saja, Xiao Yan mungkin terguncang sampai dia mundur 2 langkah, tapi Satai juga merasa sedikit tidak nyaman. Api berwarna hijau di kepalan tangan Xiao Yan membuatnya sangat menderita. Dalam tabrakan sebelumnya, tinjunya kemungkinan akan dipanggang sampai membengkak beberapa lapis jika bukan karena Douki armornya mengisolasinya. Meskipun demikian, kepalan tangan Satai masih terasa sakit terbakar. Tatapan Satai samar-samar menyapu api berwarna hijau di tangan Xiao Yan. Syok melintas di hatinya. Bukannya dia belum pernah melihat nyala api seorang alkemis. Dia bahkan telah bertarung dengan beberapa siswa dari Departemen Alkemis di arena pertarungan, tetapi api yang dipanggil oleh siswa tersebut tidak dapat menembus armor Douki dan menyebabkan dia merasa sedikit terluka. Namun, api berwarna hijau aneh di tangan Xiao Yan hari ini memiliki kemampuan unik yang menakutkan. Saat pikiran di hati Satai berputar dengan cepat, Xiao Yan sekali lagi menerkam ke arahnya. Namun, kali ini, dia menyerah karena harus bertabrakan. Sebaliknya, dia mulai menggunakan keuntungan dari kelincahannya dan berulang kali melintas di sekitar tubuh Satai seperti hantu. Tinjunya seringkali membawa api berwarna hijau saat dilempar keluar, membawa suara seperti logam yang berbenturan di dalam hutan kosong. Satai tidak memiliki respon yang terlalu besar terhadap serangan Xiao Yan yang hampir terus-menerus. Dia menghindari yang dia bisa, dan dengan paksa melawan yang dia tidak bisa. Kadang-kadang, dia akan melambaikan tinjunya yang berat dan perasaan kekuatan yang semakin berat menyebabkan Xiao Yan tidak punya pilihan selain mundur untuk menghindarinya. Saat pertarungan Xiao Yan dan Taisa menjadi semakin sengit, beberapa medan pertempuran lainnya juga perlahan memasuki fase panas membara. Mungkin itu karena mereka sudah bertarung sekali sebelumnya, tetapi Douki yang tersebar di permukaan tubuh Hujia dan Wu Hao mulai menjadi sedikit redup setelah hampir 6-7 menit pertempuran. Hujia sedikit lebih baik, tetapi kekuatan, kecepatan, kemampuan menghindar Wu Hao. Jika bukan karena aura pembunuhan dalam serangan Wu Hao yang terlalu kuat dan anggota kelompok setan hitam sedikit takut terluka parah, kemungkinan pertarungan Wu Hao akan menjadi lebih sulit. Dibandingkan dengan dua orang ini yang masing-masing berada dalam situasi yang agak kurang menguntungkan, Sun Er adalah kebalikannya. Cahaya keemasan ditembakkan dari telapak tangannya. Tubuhnya seanggun gumpalan asap tipis sementara kecepatan serangannya sangat cepat sehingga menghasilkan banyak bayangan. Mungkin karena dia mengerti dengan jelas bahwa Wu Hao dan Hujia tidak bisa bertahan lama. Oleh karena itu, dia tidak memiliki pemikiran untuk mempertahankan kekuatannya. Kadang-kadang, dia akan menampilkan teknik Dou yang kuat, memaksa lawannya mundur sampai berada di tempat yang sulit. Jika bukan karena pengalaman tempurnya yang kaya, kemungkinan besar anggota Black Demon Group yang tidak beruntung ini akan menjadi yang pertama dikalahkan. Di luar ketiga medan pertempuran ini, ada medan pertempuran yang paling kacau. Disitulah 15 siswa baru bertarung dengan anggota Black Demon Group terakhir. Meskipun ada sejumlah besar siswa baru, 15 dari mereka semua mengalami luka yang berbeda-beda karena pertarungan mereka dengan 3 kelompok yang dipimpin oleh Su Xiao sebelumnya. Tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan kemenangan sekarang karena mereka bertemu dengan orang kuat yang kekuatannya berada di sekitar level Dadoushi bintang 5. Oleh karena itu, hanya dalam waktu kurang dari 10 menit, 5 dari 15 siswa baru telah dilukai oleh anggota kelompok setan hitam itu dan telah mundur. 10 yang tersisa hanya bisa mengandalkan kerja sama mereka satu sama lain untuk bertahan. Namun, jelas bahwa kerja sama di antara mereka tidak terlalu baik. Oleh karena itu, setiap 2 hingga 3 menit, lawan mereka akan menemukan celah dan melukai salah satu dari mereka sampai mereka kehilangan kemampuan untuk melanjutkan pertarungan untuk sementara. Di 5 medan pertempuran di tanah kosong ini, Hujia, Wu Hao, dan siswa baru semuanya berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Dengan mengandalkan nyala api surgawi, Xiao Yan mampu bersaing dengan Satai untuk sementara waktu. Namun, jika dia tidak menggunakan serangan yang menentukan, jelas mustahil baginya untuk mendapatkan kemenangan. Oleh karena itu, di antara 5 medan pertempuran, hanya Sun Er yang memiliki keuntungan penuh. Selama ada seseorang yang bisa mengalahkan lawannya setengah menit lebih awal dari yang lain, pertarungan ini mungkin akan dengan cepat menunjukkan indikator kemenangan.
Semua orang yang hadir di medan perang, termasuk semua siswa baru yang tidak berpartisipasi, memahami hal ini. Oleh karena itu, tatapan mereka semua dengan tegas menatap medan pertempuran Wu Hao dan Sun Er. Ini karena kedua tempat ini akan menjadi dua medan pertempuran di mana mereka akan menjadi yang pertama memperoleh kemenangan atau yang pertama kalah. Dou Qi berwarna darah yang menyebar ke seluruh tubuh Wu Hao semakin redup. Jelas, Dou Qi Wu Hao sudah mulai memasuki tahap di mana ia akan padam. Saat dia bertarung dengan Xiu Yan sebelumnya, dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Sekarang dia harus menjalani pertempuran semacam ini. Dia hampir tidak dapat bertahan meskipun dia telah mengkonsumsi pil pemulihan energi Xiao Yan beberapa saat yang lalu. Pedang berat berwarna darah di tangannya dengan keras menebas lawan. Namun, tingkat kekuatan dan kecepatannya saat ini memungkinkan lawan untuk menghindarinya dengan mudah. Tubuh yang terakhir melintas dan muncul di sisi kiri Wu Hao. Pisau di tangannya membawa kekuatan yang tajam saat memotong pergelangan tangan Wu Hao. Segera, pedang berwarna darah Wu Hao meninggalkan tangannya. Anggota Black Demon Group mengeluarkan tawa dingin yang menyenangkan. Dou Qi menyelimuti tangannya dan dia langsung memukul dada Wu Hao dengan keras. Melihat momentum ini, kemungkinan besar Wu Hao akan menjadi yang pertama dikalahkan jika dia diserang. Di bawah fokus semua orang, tinjunya menjadi semakin dekat dengan Wu Hao. Namun, tepat ketika tinjunya hendak mendarat di tubuh Wu Hao yang agak gelap keabu-abuan tiba-tiba melebarkan matanya. Dua garis darah mengalir keluar dari hidungnya. Aura pembunuhan yang kaya melonjak keluar dari tubuhnya seolah-olah dia tiba-tiba mendapat angin kedua sebelum jatuh. Raungan rendah dan dalam terdengar dari tenggorokannya. Dou Qi yang awalnya berwarna gelap dan pucat darah sekali lagi menjadi merah cerah. Dia mengencangkan tinjunya dan tiba-tiba melemparkannya dengan keras. Saat kedua tinju melakukan kontak, suara teredam bergema tanpa henti di tanah terbuka. Bahu Wu Hao bergetar hebat sementara anggota kelompok setan hitam itu mengeluarkan erangan teredam. Seutas darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia mengambil beberapa langkah mundur sambil meluncur ke tanah sebelum dia berhasil menstabilkan tubuhnya. Mengangkat kepalanya, dia melihat wajah Wu Hao yang jauh lebih pucat dengan campuran keterkejutan dan kemarahan. Jelas, Wu Hao telah menunjukkan teknik rahasia tertentu yang akan menarik kekuatannya secara berlebihan agar kekuatan seperti itu meledak secara instan sebelumnya. Namun, melihat warna di wajah Wu Hao, tampaknya dia saat ini tidak bisa lagi menggunakan teknik rahasia semacam ini untuk menarik kekuatannya untuk kedua kalinya. HMPH. Anggota kelompok iblis hitam itu melihat bahwa Wu Hao sudah kehabisan tenaga dan segera mendengus. Dia dengan paksa menekan luka di dalam tubuhnya saat tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang sekali lagi melesat ke arah Wu Hao. Saat dia hanya berjarak sekitar 5 meter dari Wu Hao, bayangan hitam tiba-tiba melintas. Anggota kelompok iblis hitam itu terkejut. Tubuhnya yang bergerak maju berhenti dan segera mulai mundur 2 langkah dengan tergesa-gesa. Saat dia mundur, bayangan hitam itu mendarat dengan keras di tanah. Ekspresi anggota Black Demon Group itu berubah. Bayangan hitam ini sebenarnya adalah orang yang bertarung melawan Sun Er beberapa saat sebelumnya. Ekspresi terkejut melintas di hatinya. Dia buru-buru menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat seorang wanita muda berpakaian hijau berdiri di samping Wu Hao. Cahaya keemasan menyelimuti telapak tangannya, menusuk matanya sampai sedikit tegang. Omong kosong. Wanita muda berpakaian hijau, yang tiba-tiba muncul di samping Wu Hao di medan pertempuran segera menyebabkan ekspresi siswa baru yang terluka yang menonton dipenuhi dengan kegembiraan liar saat mereka bersorak keras. Sun Er telah mengalahkan lawannya pada saat yang genting dan mengulurkan tangannya untuk membantu Wu Hao. "Apa kamu baik-baik saja?" Sun Er bertanya saat tatapannya menatap tajam pada ekspresi jelek dari anggota Black Demon Group. "Aku masih baik-baik saja." Tubuh Wu Hao sedikit bergoyang. Ekspresinya pucat saat dia mengatupkan giginya dan berkata, "Serahkan dia padaku. Pertama-tama kamu harus istirahat sebentar." Sun Er dapat melihat ketegangan yang dialami Wu Hao saat ini. Dia dengan lembut mengucapkan kata-kata ini saat cahaya keemasan di telapak tangannya tumbuh semakin kuat dan menusuk mata. "Tidak perlu. Dia terluka parah setelah terkena telapak tanganku sebelumnya. Ayo bergandengan tangan dan gunakan kecepatan tercepat untuk mengalahkannya. Kalau tidak, Hu Jia dan siswa baru lainnya tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi." Wu Hao menghirup udara dalam-dalam dan kemerahan halus muncul di wajahnya yang putih pucat.
Kata-katanya baru saja terdengar ketika dia menggerakkan douki kecil yang tertinggal di dalam dirinya dan dengan keras menyerang anggota kelompok iblis hitam itu tanpa membiarkan Sun Er berbicara. "Hei!" Sun Er buru-buru berteriak ketika dia melihat bahwa Wu Hao sebenarnya masih berani memimpin serangan. Tubuhnya berkelebat dan dalam sekejap, dia menyusul Wu Hao. Cahaya keemasan tiba-tiba melonjak di antara telapak tangannya. Segera, cambuk berwarna emas yang sangat panjang dengan cepat terlepas jelas terdengar di udara. Tampaknya ada nyala api berwarna emas yang terlihat samar dan samar-samar mengelilingi cambuk energi berwarna emas. Saat cambuk bergerak, kecepatannya secepat kilat. Anggota kelompok iblis hitam hanya bisa merasakan kilatan cahaya keemasan di depannya saat angin sepoi-sepoi yang membakar jatuh ke arah kepalanya. Ekspresinya langsung berubah. Dengan gerakan tiba-tiba, tubuhnya terguling ke belakang dengan cara yang menyedihkan. Cambuk panjang berwarna emas membawa angin sepoi-sepoi saat menghantam tanah tidak jauh di depan. Segera, tanah yang semula lembab dengan cepat menjadi kering. Sesaat kemudian, bekas serangan setengah meter muncul di tanah setelah terpanggang oleh suhu tinggi hingga menjadi sekeras batu. Anggota kelompok iblis hitam itu melirik ke permukaan tanah yang dipanggang hingga menjadi seperti batu. Dia tertegun. Namun, bahkan sebelum dia sempat pulih, bayangan berwarna darah tiba-tiba melintas dari sisinya. Akhirnya, sebuah kaki bertabrakan dengan dadanya sebelum dia sempat bereaksi. Arg! Setelah ditendang, kemerahan halus muncul di wajah anggota kelompok iblis hitam ini. Dia dengan paksa menekan darah segar yang hendak mencapai mulutnya saat tenggorokannya mengeluarkan erangan. Setelah mengalami pukulan berulang kali, beberapa permusuhan juga muncul di matanya. Dia mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya saat perutnya tertekan ke dalam. Saat dia menghela nafas, douki yang dialirkan di tubuhnya tiba-tiba meletus dari dadanya dalam riak energi. Akhirnya, itu bertabrakan dengan kaki Wu Hao, yang awalnya sudah kehabisan tenaga, memuntahkan seteguk darah segar di bawah gelombang kejut douki yang dipantulkan ini. Tubuhnya terbang mundur beberapa meter sebelum dia dengan lemah jatuh ke beberapa daun layu. Bang! Sebelum anggota kelompok setan hitam ini dapat bersukacita setelah melukai Wu Hao, sosok berwarna hijau yang lentur itu melintas di depannya seperti hantu. Wajah cantik yang anggun dan indah itu mengandung sedikit rasa dingin pada saat ini. Cahaya keemasan bersinar terang dari telapak tangan kanannya. Ketika dia hanya setengah kaki, sebuah telapak tangan emas bersinar meledak dan menghantam dadanya dengan keras. Anggota kelompok iblis hitam akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi setelah menerima pukulan tegas dan berat dari Sun Er. Seteguk darah dimuntahkan dari mulutnya sementara kakinya meluncur ke tanah saat dia terus meluncur ke belakang setelah menerima pukulan kuat dari Sun Er. Akhirnya tubuhnya membentur batang pohon yang tebal. Hanya kurang dari 1 menit telah berlalu di medan pertempuran ini dari saat Wu Hao melancarkan serangan mendadak hingga akhir ketika anggota kelompok iblis hitam dikalahkan. Banyak siswa baru hanya bisa melihat Wu Hao menyerang sebelum dipaksa mundur oleh lawan serta serangan Sun Er yang sangat kuat. Namun, terlepas dari apakah mereka telah melihat dengan jelas jalannya pertarungan, kekalahan anggota kelompok iblis hitam itu nyata. Oleh karena itu, setelah memastikan bahwa yang dia tidak bisa lagi melanjutkan pertarungan, teriakan gembira sekali lagi terdengar di seluruh tempat terbuka. Saat ini, 2 dari 5 lawan dikalahkan. Di sisi lain, hanya Wu Hao sendirian di kelompok Xiao Yan yang kehilangan kekuatan bertarungnya. Dari kelihatannya, dengan mengandalkan kekuatan Sun Er yang luar biasa, mereka telah menaikkan posisi mereka yang sangat tidak menguntungkan ke tingkat di mana mereka bisa menandingi kekuatan kelompok iblis hitam. Hal ini menyebabkan siswa baru akhirnya melihat harapan kemenangan. Menonton dari sela-sela di bawah pohon, Su Xiao, Leng Bai, Xiu Yan, dan sekelompok orang bersandar di batang pohon dan mengamati lingkaran pertempuran yang tidak dapat diprediksi. Beberapa dari mereka tidak bisa menahan ekspresi kaget setelah melihat Sun Er itu sendirian. Sebenarnya berhasil mengalahkan 2 anggota Black Demon Group yang kekuatannya mirip dengan mereka. Hanya sampai saat ini mereka melemparkan pandangan serius ke arah nona muda yang begitu cantik sehingga membuat orang sulit mengalihkan pandangan mereka. Kelompok Xiao Yan ini sangat kuat. Sebelumnya, jika gadis-gadis bernama Sun Er dan Hu Jia memilih untuk mengepung dan menyerang kita,
kita pasti akan menderita kekalahan lebih cepat. Su Xiao tertawa getir dan mendesah. Di sampingnya, Leng Bai dan Xiu Yan juga tertawa getir dan mengangguk. Kedua gadis ini, yang terlihat lemah, sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat kuat. Sebuah kelompok yang terdiri dari 5 orang dengan kekuatan bintang 5 dado usik. Saat dia memikirkan hal ini, Leng Bai tidak dapat menahan dorongan untuk memutar matanya. Barisan semacam ini dapat dianggap sebagai grup tingkat menengah bahkan ketika diperingkatkan di antara grup-grup dari Akademi Dalam. Jika Baishan itu tidak takut dan melarikan diri, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah dalam pertempuran sengit mereka dengan kelompok iblis hitam. Xiu Yan mengencangkan tinjunya dan berbicara dengan suara yang dalam. Ketika dia menyebut nama Baishan, penghinaan di wajahnya jelas tidak tersembunyi sedikit pun. Kelemahan yang diciptakan oleh kepergian Baishan telah disamarkan oleh gadis bernama Sun Er itu. Selama dia dapat bergandengan tangan dengan beberapa siswa baru yang tersisa untuk mengalahkan anggota lain dari kelompok iblis hitam, mereka akan dapat membalikkan keadaan. Su Xiao perlahan berkata. Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak saat pandangannya menyapu ke arah Xiao Yan, yang tidak menunjukkan tanda-tanda kalah meski melawan Satai saat pertarungan mereka berjalan lancar. Sebuah keheranan melintas di matanya saat dia dengan lembut berkata, tentu saja, prasyarat dari ini adalah bahwa Xiao Yan mampu menahan Satai dengan kuat sebelum dia mengalahkan anggota lain dari kelompok iblis hitam. Jika tidak, ya. Leng Bai dan Xiu Yan sedikit mengangguk. Meskipun situasi di medan perang sudah mulai condong ke arah siswa baru, begitu ada masalah dalam pertempuran yang dialami Xiao Yan, situasi yang telah mereka putar dengan susah payah, sekali lagi akan dibalik. Meskipun tampaknya Sun Er saat ini adalah faktor terpenting di medan perang, kenyataannya adalah pertempuran Xiao Yan adalah salah satu efek yang paling menentukan. Jika Xiao Yan kalah, maka murid baru akan benar-benar putus asa. Namun, jika Xiao Yan berhasil menyeretnya keluar dengan Satai sampai Sun Er mengalahkan anggota lain dari kelompok iblis hitam yang melawan siswa baru lainnya, kemungkinan kelompok Xiao Yan akan menciptakan keajaiban pertama di kompetisi berburu energi api sejak dimulainya bertahun-tahun yang lalu. Tidak pernah ada sekelompok siswa baru yang masuk mampu mengalahkan salah satu dari 2 kelompok yang bertindak sebagai stopper jahat hitam putih. Namun pada saat ini, kelompok Xiao Yan perlahan-lahan melangkah menuju keajaiban yang belum pernah terlihat ini. Satai dengan jelas merasakan bahwa 2 anggota kelompoknya telah dikalahkan. Segera, ekspresinya menjadi sedikit jelek. Saat dia menyerang, serangannya menjadi semakin tajam. Angin dari telapak tangannya membelah udara, menyebabkan udara mengeluarkan suara ledakan yang rendah dan dalam. Meskipun serangan Satai menjadi semakin kuat, Xiao Yan mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Tubuhnya seperti perahu kecil di tengah badai yang genting di bawah bayang-bayang pukulan berat itu. Pada saat ini, Xiao Yan tidak diragukan lagi melepaskan kekuatannya sendiri ke puncaknya. Selain itu, dia juga jelas bahwa tugasnya saat ini bukanlah mengalahkan Satai tetapi mengulur waktu. Pertarungan yang semakin intens di dalam medan pertempuran menarik mata dan pikiran semua orang hingga mereka bahkan tidak melakukan gerakan sedikit pun. Mereka takut saat mereka terganggu, mereka akan kehilangan bagian kritis yang dapat mempengaruhi keseluruhan pertempuran. Semua orang berkeringat di dalam saat mereka melihat sosok manusia yang menyapu dan berkedip di medan perang. Pertempuran ini benar-benar jalan buntu. Waktu diam-diam mengalir melewati seperti air yang mengalir dari ujung jari. Hanya 5 menit setelah Sun Er dan Wu Hao bergandengan tangan untuk mengalahkan anggota kelompok iblis hitam, anggota yang lain, yang telah mengatupkan giginya dan bertahan sampai 3 siswa baru yang tersisa akhirnya pergi. Itu dibuat oleh siswa baru yang berisiko terluka parah dan ditangkap oleh Sun Er. Oleh karena itu, saat cahaya keemasan meletus, orang hanya bisa mendengar suara teredam sementara bayangan hitam membentuk kurva parabola di udara. Bayangan hitam itu menabrak tanah dengan keras. Darah segar dimuntahkan dari mulutnya, mewarnai daun yang layu menjadi merah cerah. Pergi! Sun Er sekali lagi mengalahkan lawannya dengan telapak tangan lain. Beberapa keringat muncul di dahinya yang cerah dan bersih. Tanpa istirahat, dia berteriak pelan kepada 3 siswa baru di sisinya dan segera menyerbu tanpa henti ke lingkaran pertempuran tempat Hu Jia berada. 5 menit lagi berlalu.
Di bawah sorak-sorai keras dari para siswa baru di sekitarnya, anggota Black Demon Group terakhir, dengan pengecualian Satai, juga benar-benar dipukuli oleh kombinasi Sun Er, Ujia, dan 3 siswa baru. Memiliki kekuatan tempur yang tersisa. Sejauh ini, situasi di medan perang sepenuhnya berubah sehingga kemenangan tampaknya sepenuhnya condong ke arah kelompok Xiaoyan. Film pun berakhir, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, sampai jumpa di video selanjutnya.